Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini di pertemuan perdana kelas bedah buku 99 tips rumah tangga bahagia, kita bersyukur pada Allah SWT bisa dipertemukan dan bisa sama-sama hadir untuk belajar. Pada kesempatan pertemuan perdana ini kita akan memberikan pengantar, kemudian juga tentu sudah akan mulai masuk pada beberapa bahasan yang ada di buku, yang buku terjemahnya berjudul 99 tips rumah tangga bahagia. Seperti apa bukunya, kemudian bagaimana profil penulisnya, kemudian bagaimana kandungan isi bukunya. Insya Allah kita akan bahas dalam 1 jam ke depan. Dan pada pertemuan ini kita akan coba untuk menuntaskan satu buku ini secara utuh. Tentu bukan dengan cara dibaca, tetapi semua bahasannya kita akan coba kaji, kita akan lewati. Harapannya bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua. Karena buku ini termasuk buku yang punya kelebihan dari sisi penulisnya punya basic ilmu syar'i yang memadai, dan yang kedua punya pengalaman. Nah, dua bagian inilah yang menjadi ciri khas pembahasan-pembahasan yang coba kita pilih. Ada sisi panduan syariat dan ada sisi pengalaman yang membuat buku ini menjadi berkualitas. Tentu berbeda dengan kalau ketika kita membahas buku ini, lalu penulisnya orang yang, mohon maaf, mungkin tidak dikenal kapasitas keilmuannya, terutama keilmuan agama, atau pengalaman dalam bidang yang berkaitan dengan tema yang kita bahas ini. Kalau bicara tentang rumah tangga, bicara tentang keluarga, maka selain punya pengetahuan, tentu juga perlu punya pengalaman. Baik pengalaman sebagai konsultan keluarga, konselor keluarga, atau pengalaman dalam kapasitas sebagai apapun. Karena ini memang bisa ada pada siapapun. Nah, kita akan coba langsung masuk ke bahasan buku ini. Kita akan coba kenalkan dan kita akan ulas sama-sama buku yang ada di hadapan kita ini. Mudah-mudahan sudah nampak di layar para pemirsa sekalian. Sengaja saya buat dengan judul ringkasan buku 99 tips rumah tangga bahagia, yang buku aslinya berjudul Tis'un wa Tis'una Fikrotan Lihayatin Zawjiyatin Sa'idah. Buku aslinya saya dapatkan langsung dari penulisnya, yaitu Dr. Mushabbab bin Fahad Al-Asimi. Dan beliau menghadiahkan langsung buku tersebut. Dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk membaca buku ini, dan saya juga sempat melihat terjemahannya, juga bertemu dengan penerjemahnya. Jadi buku aslinya, buku terjemah, penulis asli, dan penerjemahnya, alhamdulillah saya dapatkan semua. Jadi selain bertemu dengan penulisnya, yaitu Dr. Mushabbab bin Fahad Al-Asimi, kemudian sudah sempat melihat dan membaca beberapa bagian dari buku terjemahnya. Kemudian juga bertemu dengan penerjemah buku ini, yang akhirnya ini tentu saling melengkapi. Ada bahasan-bahasan, ada hal-hal yang membuat pembahasan buku ini dirasa penting. Dan salah satu motivasi mengapa buku ini dibahas adalah ketika sebulan yang lalu saya bertemu dengan beliau, Dr. Mushabbab bin Fahad Al-Asimi, di Jakarta, dan kami terlibat diskusi serius dan lumayan cukup panjang selama beberapa jam, membahas beberapa agenda dan persoalan, salah satunya membahas buku ini.
dan kami sampaikan bahwa kami merencanakan membahas buku ini dan membahasnya secara tuntas. Tuntas maksudnya dibahas dari awal sampai dengan akhir. Jadi bukan sekedar memberikan gambaran global, tetapi sudah agak lebih detail ke bahasan yang ada di buku ini. Ini yang jadi pengantarnya. Nah, kemudian kita lihat sama-sama buku yang ada di hadapan kita ini. Nah, kalau buku aslinya bisa kita lihat di sini, Tis'un wa Tis'una fikratan lihayatin zaujiyatin sa'idatin. Ya, 99 ide, gagasan, pemikiran, tips untuk meraih kehidupan rumah tangga bahagia. Lalu diterjemahkan dengan 99 tips rumah tangga bahagia. Terusnya Dr. Musyabab bin Fahad Al-Asimi, buku aslinya, ini sekarang saya pegang buku aslinya, diterbitkan di Dhahran, Saudi Arabia. Kemudian ini ada informasi singkat tentang bukunya, dan buku ini sudah dicetak sebanyak 80.000 eksemplar. Tentu data-data ini kita dapatkan dari yang tertuang dalam buku versi aslinya yang berbahasa Arab, termasuk tebalnya 111 halaman. Nah, kemudian sekarang masuk ke informasi tentang buku terjemahnya. Kalau versi terjemah dalam bahasa Indonesia, judulnya 99 Tips Rumah Tangga Bahagia. Ini kalau dituliskan dalam bahasa Inggris, saya sendiri belum pernah lihat buku versi bahasa Inggrisnya. Apakah memang ada dengan terjemah seperti ini, atau ini hanya menerjemahkan dari versi bahasa Arab atau versi bahasa Indonesia. Tetapi fokus kita ke buku yang berbahasa Arab sebagai acuan utama, kemudian sebagai buku penunjangnya, buku terjemah yang berbahasa Indonesia. Jadi buku yang berbahasa Inggris tidak kami ulas, tidak kami jadikan rujukan, tetapi kami tampilkan karena memang ada di versi terjemahan. Nah, penerbitnya Kiswah Media, dan ini ada informasi tentang bukunya. Bisa dilihat sepintas dari ketebalan bukunya. Kalau di buku aslinya 118 halaman, di buku terjemahnya 288 halaman. Jadi bukunya lebih tebal dari buku terjemahnya, lebih tebal dari buku aslinya. Kemudian ini ada penerjemahnya, Muiz Abu Turab. Beliau dulu santri kami di Ma'had Ali Ibnu Abbas Klaten. Berat buku ISBN ini kita lewati aja untuk mempersingkat waktu. Nah, ini saya berikan informasi terkait dengan penerjemahnya. Saya bertemu dengan penerjemah Rabu 18 Juni 2025 di Islamic Book Fair JICC Senayan, Jakarta. Nah, beliau ya berbagi pengalaman dalam menerjemahkan buku tersebut, dan kebetulan saya pernah mengajar beliau di angkatan kedua Ma'had Ali Ibnu Abbas Klaten, Jawa Tengah. Jadi kira-kira ya tentu sudah lebih dari 10 tahun silam. Mungkin kira-kira sekitar 12-13 tahun silam. Nah, kemudian penulisnya Dr. Musyabab bin Fahad Al-Asim ini bisa dilihat versi bahasa Arabnya, Musyabab bin Fahad Al-Asim. Ini namanya. Kalau pengalamannya, beliau pelatih, trainer, narasumber di bidang pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Kemudian memiliki sertifikat trainer dari berbagai lembaga lokal maupun internasional. Bahkan ya, sertifikat terbaru yang beliau miliki, yang baru beliau dapatkan, karena sertifikat ini kan secara berkala diperbaharui. Beliau kirimkan juga lewat WA pada bulan lalu, di bulan Juli, dan beliau tunjukkan lengkap dengan bulan dan tanggal bulan dan tahunnya. Artinya ketika saya menyampaikan begini, selain saya kenal beliau, tapi juga beliau memang menyampaikan dan menunjukkan sertifikat tersebut resmi dari tentu ada lembaga yang mengeluarkan di Saudi Arabia, karena beliau berdomisili di sana.
sehingga sertifikatnya berbahasa Arab. Nah, beliau tidak tunjukkan sertifikat yang berbahasa Inggris dan yang lainnya, tapi artinya ya, dan inti bahasannya adalah bahwa beliau ketika mengulas atau membahas tema ini, beliau memang seorang yang selain punya kapasitas juga eh, secara resmi memiliki sertifikat dan melatih di beberapa tempat. Dan pengalaman beliau lebih kurang dari 31 tahun dan telah membimbing lebih dari 3.000 peserta dalam 60.000, maaf, dalam 60 program pelatihan, termasuk pelatihan pranikah, dan bermitra dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat di berbagai negara. Termasuk beliau juga sempat menawarkan kerjasama dengan kami untuk secara khusus bekerja sama dalam pelatihan, dan secara resmi ada hitam di atas putihnya sebagaimana layaknya kerjasama dengan lembaga-lembaga resmi. Kemudian ini ada beberapa karya beliau dan program juga yang apa yang dijalani. Ada yang kelas pranikah, ada yang pasca nikah, ada yang membahas tentang kecerdasan finansial. Intinya temanya tentang keluarga. Di mudahnya seperti itu untuk memudahkan, menyederhanakan pembahasan kita ini. Ya, ya sekali lagi tentu mohon maaf tidak bisa kita detailkan profilnya, karena nanti kalau terlalu panjang membahas profil bisa jadi keluar dari tema utama kita. Tetapi paling tidak kita punya gambaran tentang siapa beliau. Nah, beliau aktivitas organisasinya di tema-tema yang berhubungan dengan keluarga, ketahanan keluarga. Jadi aktivitas yang ada di beberapa lembaga yang temanya tentang keluarga. Misalnya ada namanya WIAM, itu nama satu lembaga di sana, lembaga ketahanan keluarga. Terus kemudian ada lembaga dakwah juga, kemudian ada lembaga sosial kemasyarakatan, dan ada Asosiasi Ilmu Pendidikan dan Psikologi Saudi Arabia, dan boleh juga aktif di Dewan Pengembangan Sosial Zahran. Zahran itu satu wilayah, satu kota di Saudi Arabia. Ya, itu profil singkat penulis, itu Syekh Muhammad Musyabah bin Fahd Al-Asimi. Interaksi saya dengan penulis ini secara intens mulai 2023, baik menerjemahkan maupun mendampingi, termasuk mendampingi beliau ketika meruqyah, karena salah satu persoalan rumah tangga itu ada yang berhubungan dengan pengaruh sihir atau pengaruh ain. Maka beliau juga melengkapi keahlian beliau dalam bidang yang berhubungan dengan ruqyah. Bahkan saya pernah 2 hari berturut-turut dengan beliau, mendampingi beliau ketika meruqyah. Dan beliau secara khusus mengatakan, ketika kami dampingi dengan beberapa ustadz, beliau sampaikan begini, ini nanti saya akan coba ruqyah beliau ini, kalau ini ternyata pengaruh sihir, antum yang meruqyah. Kalau ini pengaruhnya ain, nanti insya Allah saya, bismillah, saya upayakan. Tentu semuanya yakin bahwa yang menyembuhkan Allah SWT. Kita hanya sekedar berupaya. Nah, itu pengalamannya, dan artinya pengalaman ikut pelatihan yang beliau isi, dan itu di beberapa kota, di lebih dari satu kota, kemudian juga mendampingi, menerjemahkan, juga termasuk mendampingi ketika meruqyah. Di buku beliau, uh, bukan buku yang ini, ada buku yang lain yang sekarang ini sedang kami proses terjemahkan, dan nantinya akan, insya Allah akan diterbitkan, dan beliau secara khusus memberikan lisensi atau izin kepada kami untuk menerbitkan. Beliau sampaikan bahwa salah satu persoalan rumah tangga adalah berkaitan dengan pengaruh uh, pengaruh jin. Ya. Ada yang sihir, ada ain. Nah, maka ruqyah itu dimasukkan dalam paket atau program
yang berhubungan dengan ketahanan keluarga. Jadi bukan hanya bicara tentang kesehatan mental, dari sisi psikologi, dari sisi iman, dari sisi panduan syariat, tapi juga di antara panduan syariat yang tidak boleh dilupakan adalah ruqyah. Karena ini memang termasuk yang, mohon maaf, tidak banyak. Kalau di tanah air kita, tidak banyak yang sekaligus juga pakar atau ahli dalam bidang ruqyah. Dan saya mengatakan beliau sangat ahli di bidang ruqyah karena pengalaman beliau meruqyah di atas 20 tahun. Dan saya menyaksikan langsung orang-orang yang beliau ruqyah dan alhamdulillah tentunya Allah yang menyembuhkan. Alhamdulillah sekarang sudah beraktivitas seperti biasa. Nah ini untuk menunjukkan keahlian yang beliau miliki, selain juga tema-tema yang berhubungan keluarga, kemudian keuangan rumah tangga, pranikah, pasca nikah, dan tema-tema yang terkait dengan bahasa tersebut. Nah, eh, yang salah satu yang menarik memang pengalaman ketika mendampingi ruqyah. Sejak dari penginapan, kebetulan saya menginap di penginapan yang sama, kemudian berangkat selama di perjalanan, kemudian sampai dengan ke Bali, saya menyaksikan beberapa hal, dan termasuk ketika proses ruqyahnya. Nah, kadang-kadang karena ruqyah itu memang ada sisi-sisi yang bukan sekedar teori, tapi juga praktek. Maka yang mahal itu adalah ilmunya. Ilmu bagaimana beliau menangani proses tersebut. Dan alhamdulillah eh, ketika menyaksikan bagaimana beliau meruqyah, dan alhamdulillah sekarang orang yang sempat terkena ain tersebut sekarang sudah Allah sembuhkan. Saya bisa melihat bagaimana beliau sudah pernah berobat ke sekian banyak tempat di rumah sakit kota A, B, C di negara kita, termasuk juga terakhir ke Singapura, dan Allah belum takdirkan kesembuhan. Dan alhamdulillah setelah diruqyah, eh, beliau sampaikan nanti kalau sudah ada perkembangan tolong kabari saya setelah 1 pekan, 2 pekan. Betul, setelah 1 pekan saya lihat beliau sudah mulai kirim WA. 2 pekan, 1 bulan berikutnya beliau sudah update status di Instagramnya dan seterusnya. Akhirnya orang bisa melihat alhamdulillah ini karunia yang Allah berikan eh, pada beliau kemampuan di bidang ini. Nah, ini ada buku lain yang telah diterjemahkan dengan judul DNA As-Sa'adah As-Zawjiyah. Nah, buku ini juga saya menerima langsung dari beliau dan pernah mempelajari materinya, dan buku ini sudah diterjemahkan lalu beliau edit lagi, dan 2 pekan yang lalu hasil editannya beliau kirimkan lewat WA untuk kami terjemahkan dan kemudian tentu bersama tim, dan kemudian nanti insya Allah diterbitkan. Nah, ini kira-kira pengantar singkatnya tentang profil beliau, Syekh Mus'ab bin Fahd Al-Asim. Dalam versi bahasa Arab, buku ini dapat sambutan dari beberapa tokoh, misalnya Dr. Soleh bin Abdurrahman Al-Yusuf, mantan ketua pengadilan negeri di Khubar. Khubar ini di Saudi, dan hakim pengadilan tinggi. Jadi mantan ketua pengadilan negeri di Khubar dan hakim pengadilan tinggi di Mantiqah Syarqiyah. Beliau memberikan pengantar tentang buku ini, dan buku ini termasuk buku yang bagus dan direkomendasikan. Kemudian ada juga beberapa tokoh yang lain yang memberikan sambutan, dan intinya buku ini mendapat sambutan baik dari beberapa kalangan. Ada yang lalu memberikan pengantar, ada juga yang memberikan komentar. Nah, di antara yang memberikan komentar, misalnya di sini ada Dr. Ibrahim bin Muhammad Al-Hajji yang menyampaikan bahwa buku-buku yang bertema keluarga ini diperlukan, karena perpustakaan keluarga selalu membutuhkan ide-ide baru yang penuh optimisme dan mampu membawa pembaca dan memandang kehidupan secara positif. Nah, termasuk buku ini, menurut penuturan beliau yang saya dengar langsung secara lisan, atas masukan dari Dr. Ibrahim bin Muhammad Al-Hajji. Ini masukan dari beliau, dari
Dr. Ibrahim bin Muhammad Al-Haji untuk menulis buku. Dan awalnya buku 99 tips rumah tangga bahagia itu awalnya adalah membahas tentang fenomena atau kasus-kasus yang dihadapi. Tapi kemudian diberi masukan oleh Dr. Ibrahim bin Muhammad Al-Haji, gimana kalau bukan cuma sekedar kasus, tapi juga panduan syariatnya seperti apa. Nanti kita lihat di buku. Dan mohon maaf ini tidak bisa kami baca satu persatu semua sambutan-sambutan ini, atau juga komentar kapan dari Dr. Abdurrahman bin Muhammad As-Soleh, pembina pusat bimbingan keluarga namanya Al-Islah di Riyadh. Dan ketika kami mencoba untuk melihat data lembaga yang konsen di bidang keluarga, itu tidak kurang dari 27. Itu yang sempat kami hitung. 27 lembaga yang konsen di bidang keluarga yang ada di Saudi Arabia. Tentu tersebar di berbagai wilayah di Saudi. Dengan beragam kegiatannya, ini yang kami berhasil pantau. Dan ketika bulan lalu, ketika saya ngobrol dengan Syekh Musabab, beliau mengatakan lebih dari 27. Ya. Saya bilang ya, saya pengetahuannya baru cuma segitu. Ya. Nah, alhamdulillah selalu ada inspirasi, ada tambahan pengetahuan yang kita dapatkan. Ini kemudian ada Dr. Adil Barian, juga Supervisor Direktur Umum Yayasan Usrah. Usrah itu artinya keluarga, di kota Buraidah, di Saudi Arabia. Nah, intinya buku ini memang buku yang sangat direkomendasikan untuk dipelajari, dibahas, dikaji, karena isinya sangat baik, sangat bagus dan penting untuk kita ketahui. Bagi kita yang akan berumah tangga atau sudah berumah tangga. Apalagi bagi motivator keluarga, konsultan keluarga, konselor keluarga, tentu buku-buku seperti ini penting. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke pendahuluan. Ya, buku ini sebenarnya bahas apa sih? Nah, karena tadi kita sampaikan buku ini kita coba kaji semuanya, sehingga mohon maaf tidak bisa kita baca satu persatu, karena kalau dibaca tentu durasinya nggak cukup di 6 pertemuan. Dengan durasi masing-masing 1 jam, tetapi paling tidak kita sampaikan pokok-pokok pentingnya. Di pendahuluan setelah hamdalah dan sholawat, beliau menyampaikan bahwa setiap tahun ada ribuan pemuda-pemudi yang memasuki jenjang pernikahan. Ada kegembiraan luar biasa. Ada sukacita dan jiwa yang dipenuhi harapan, dan masa depan cerah, serta kehidupan rumah tangga yang bahagia. Ini realitanya. Tetapi masalahnya adalah ketika masuk ke kehidupan rumah tangga, apakah cukup pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki untuk memasuki kehidupan rumah tangga? Sebagian ada yang merasakan kondisi berbeda dengan apa yang mereka saksikan, mereka dengar, dan mereka baca. Artinya ada kesenjangan. Nah, ternyata pernikahan membutuhkan pendekatan khusus dan pemahaman yang mendalam tentang cara mengelola unit kecil yang mereka harapkan dapat menjadi inti yang produktif dan berpengaruh dalam masyarakat yang lebih besar. Nah, pada saat kita akan membaca buku ini, kita coba lihat supaya nanti kita bisa memahami 99 itu gimana sih? Tis'un wa tis'una fikrotan. 99 tips, 99 ide, gagasan dalam buku ini seperti apa sih? Nah, beliau menyampaikan, dan ini disampaikan langsung oleh beliau dalam bukunya, pemilihan 99 gagasan dalam buku ini tidak memiliki alasan khusus. Kenapa 99? Kok nggak 98? Kok nggak digenapkan 100? Ya 99 ya. Jadi, itu. Ya kebetulan Asmaul Husna juga 99. Ini yang tentu bukan membatasi ya 10%, tapi bahwa yang perlu kita ketahui, kita pelajari, ya, kita hafal, kemudian kita renungkan. Nah, paling tidak 99 nama yang perlu kita kenali. Kemudian
Setiap gagasan dari 99 merupakan ringkasan dari konsultasi lengkap. Jadi kita bisa bayangkan, kalau 99 itu hasil dari konsultasi, berarti kan poin-poin tersebut beliau nangani konsultasi. Kalau itu jadi judul untuk masing-masing, berarti 99 konsultasi. Dan 99 konsultasi itu dengan tema yang berbeda-beda. Jadi tentu ada yang konsultasi temanya sama, jadi bisa jadi lebih dari 100. Maka beliau sampaikan karena memang beliau menangani konsultasi yang banyak. Dan yang menarik, beliau cerita bahwa awal ketertarikan beliau mendalami ini adalah ketika beliau juga jadi imam, jadi dai. Salah satu yang ditanyakan adalah masalah keluarga. Kok berulang-ulang? Ini tanya masalah keluarga, ini tanya masalah keluarga, tanya masalah keluarga. Kok berulang-ulang? Akhirnya beliau secara khusus meluangkan waktu untuk terus belajar, dalami, ikut pelatihan, dan seterusnya sampai berusaha untuk bisa membantu terlibat menangani masalah-masalah rumah tangga. Nah, jika dicermati dengan baik, gagasan ini diambil dari materi pelatihan yang saya sampaikan kepada calon pasangan menikah. Cantin ya, calon pengantin. Namun bukan berarti setiap ide pasti diperlukan pasangan suami istri dalam rumah tangga mereka. Jadi ketika kita bicara 99, tidak berarti bahwa semua rumah tangga memerlukan 99 itu. Bisa jadi ada yang nggak sampai 99. Karena bisa jadi hal itu sudah ada dalam rumah tangga mereka. Nah, kemudian semua hadis yang disebutkan dalam buku ini memiliki sanad atau rantai periwayatan yang sahih atau valid dan sebagian kecil berstatus hasan. Seluruh referensi hadis diambil dari ensiklopedia hadis dalam situs Ad-Durar As-Saniyah. Jadi ini untuk memudahkan karena begini, takhrij hadis kalau mau serius lengkap ya nanti ke buku aslinya ngecek langsung. Tapi ketika ada lembaga, ada web yang bisa dipertanggungjawabkan, maka boleh orang mencukupkan hanya menjadikan rujukan dari beberapa atau dari satu sumber yang memang bisa dipercaya. Nah, kemudian setelah bertawakal kepada Allah, referensi yang digunakan hanya bersumber dari literatur digital atau online dan beberapa telah disebutkan saat dikutip. Oleh karena itu, saya tidak membuat daftar pustaka. Karena apa? Karena referensinya ada di web, ada di akun. Itu dengan pertimbangan untuk mempercepat atau mempermudah. Nah, sama seperti tadi, hadisnya dari mana? Nggak ngecek langsung dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi dari situs Durar. Durar ini dijadikan rujukan oleh banyak kalangan karena diakui keakuratannya. Nah, ini antaranya. Kemudian ide-ide dalam buku ini disusun berdasarkan tema, di mana setiap tema mencakup beberapa gagasan terkait kehidupan rumah tangga yang bahagia. Membaca akan menemukan pembahasan seputar aspek ibadah, akhlak, keuangan rumah tangga, pendidikan anak, hubungan sosial, dan lainnya. Beberapa teks yang dikutip tidak hanya relevan untuk relasi suami istri, tetapi juga bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Nah, keunikan gagasan dalam buku ini terletak pada dasar pengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang konseling dan islah atau pendamaian konflik rumah tangga. Kemudian diperkuat dengan dalil Al-Quran dan hadis serta perkataan para sahabat. Nanti kita masuk ke bahasan. Serta pendapat atau pandangan pakar atau ahli keluarga. Jadi Quran, Sunnah, kemudian perkataan para ulama, mulai dari para sahabat, tabi'in, dan seterusnya, itu didahulukan, baru nanti kemudian ke yang lain. Artinya, kita tidak anti bahwa ini kutipan dari seorang pakar di bidang psikologi. Misalnya. Ada penelitian yang dilakukan dan dikutip dalam sumber ini. Artinya kita tidak anti dengan hal tersebut. Jadi integrasi dengan temuan riset modern. Nah, itu mukadimahnya atau pengantar supaya kita bisa memahami kandungan bukunya. Kemudian, dalam buku ini, dan ini dimuat dalam bagian awal, ada namanya di situ dikasih tulisan tamhid.
Tamhid ini isinya semuanya kutipan ayat Quran. Nah, kutipan ayat Qurannya ini. Coba kita bisa lihat di sini tema-tema yang berhubungan dengan keluarga. Ayat-ayat yang berhubungan dengan keluarga. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat-ayat yang semacam ini diperlukan bagi siapapun yang mengkaji tema keluarga dari kacamata Islam. Tentu selain dihafal, dipahami isinya, lewat tafsir juga dipahami kandungan ayat tersebut. Lalu ada ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Nah, ini berkaitan dengan tidak boleh mempusakai wanita dengan jalan dipaksa. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Dan potongan yang paling sering dikutip tentang interaksi rumah tangga adalah potongan ayat ini. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaullah kalian dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kalian membenci mereka, bisa jadi kalian membenci sesuatu dan Allah jadikan kebaikan yang banyak di dalam. Kemudian ada ayat yang lain, ini nanti berhubungan dengan kalau sampai mengganti istri dengan istri yang lain, kemudian nanti ada bahasan tentang talak, bahasan tentang waris. Ada sekian banyak ayat yang tema-temanya tentang keluarga. Nah, di ayat berikutnya ini tentang nusuz. Penimro'atun khafat min ba'liha nusuzan. Nusus itu artinya bentuk durhaka. Jadi bisanya istri durhaka kepada suami. Kemudian au i'radan fala junaha alaihi ma yusliha bainahuma sulha. Nah, ini bicara tentang mediator yang mendamaikan antara pihak suami dan istri. Wasulhu khair. Kemudian juga pada buku ini juga dicantumkan ayat yang berkaitan dengan talak. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahun fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Apabila kalian mentalak istri-istri kalian lalu mereka mendekat di akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf. Atau sarrihuhunna bima'ruf, atau cerai mereka juga dengan cara yang ma'ruf. Ini bahasannya tentang perceraian. Kemudian setelah surat Al-Baqarah 231 tadi, baru kemudian beliau berikan mukaddimah yang tadi sempat disebutkan kutipannya. Kemudian ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan tentang buku ini, bahwa buku ini menyajikan 99 prinsip praktis membangun rumah tangga. Rumah tangga bahagia berdasarkan Al-Quran, hadis, dan psikologi modern. Nah, buku ini merupakan panduan lengkap untuk membangun rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan berkah berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, Syekh Musabab menyajikan panduan itu singkat-singkat. Kalau dalam buku aslinya yang berbahasa Arab, itu setiap judul hanya satu halaman. Jadi misalnya nomor 1, Tahdidul Ahdaf, itu di halaman 10. Dan setiap poinnya cuma di satu halaman. Sehingga kalau 99, ya tinggal ditambahkan. Jadi dari mulai halaman 10 dan berakhirnya di halaman 108. Itu kalau 99 tips. Di halaman 109-nya khotimahnya, penutup. Nah, itu bahasanya. Sekarang kita akan masuk ke bahasan yang berkaitan dengan
isi bukunya. Kita akan mulai masuk ke bahasan isi buku, dan isi buku ini kita akan coba untuk tampilkan satu persatu ulasannya. Mohon maaf, kami hanya berikan judulnya, tapi nanti kita akan coba jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dalam bahasan. Nah, kita akan mulai masuk dari yang pertama. Jadi, ketika kita bicara tentang 99 tips rumah tangga bahagia, kemudian 99 itu apa? Nah, beliau mengawali pembahasannya dimulai dari nomor 1. Di sini dituliskan menentukan tujuan atau visi rumah tangga. Dalam bahasa Arabnya tahdidul ahdaf. Menentukan tujuan. Yang lalu beliau sampaikan tujuan berumah tangga itu ada beberapa, di antaranya yang pertama menjaga kemaluan. Yang kedua agar punya berketurunan. Yang ketiga memperbanyak jumlah kaum muslimin. Yang keempat menolong agama. Yang kelima mengikuti sunnahnya para rasul. Kemudian yang keenam mendapatkan pahala yang besar yang didapatkan dari menjalani aktivitas rumah tangga. Contohnya misalnya hubungan suami istri, dapat pahala, kemudian memberi nafkah, baik memberi nafkah kepada, kalau itu suami, kepada istri, kepada anak-anak, demikian belum mendidik anak-anak, itu semua ladang pahala. Nah, ini poin pertamanya. Sehingga, kata beliau, dari tujuan atau visi ini yang memang basisnya dari syariat, ini yang menjadi latar belakang kenapa kita menikah, dan itu harus terus dirawat. Kata beliau, bisa jadi kadang-kadang orang tahu dan ingat dulu pas awal menikah, tapi dalam perjalanan waktu kadang-kadang perlu diingatkan kembali. Maka ketika kita melihat firman Allah SWT di surat Ar-Rum ayat 21, ini kata beliau, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Beliau menyampaikan bahwa nastafidu minal ayat. Kita ambil kesimpulan dari ayat ini, an-nartibatur rajuli wal mar'ati bi aqdi zawjiyati yuaddi ila nusu'i halatin nafsiyatin jadidah. Bahwa hubungan suami istri yang diikat dengan ikatan pernikahan akan mengantarkan pada kondisi yang baru, yaitu apa? Kondisi mawaddah rahmah. Nah, dan itu tidak mungkin diwujudkan tanpa pernikahan. Dan kalau itu bisa diwujudkan, akhirnya sakinah didapatkan. Merasa dapat ketenangan, kedamaian. Kalau tadi disebutkan bahwa menikah dengan tujuan untuk menjaga kemaluan, ada ayat Quran yang menjelaskan hal tersebut di surat An-Nur ayat 30. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Katakan kepada orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ini lebih suci bagi kalian. Nah, ketika disebutkan bahwa tujuan pernikahan untuk memperbanyak keturunan, nah, maka kita dapati sabda Nabi SAW, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang sudah punya kemampuan untuk berumah tangga, menikah, maka hendaklah menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena ini lebih menjaga, lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Bagi yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa karena itu bisa menjadi pengendali. Nah,
Itu bahasan yang pertama. Tahdidul ahdaf. Maka pada saat kita berumah tangga, idealnya juga kita membangun atau menyepakati visi rumah tangga. Berikutnya, yang kedua. Yang kedua dalam buku ini disebutkan wajibatun wa hukuk. Ya, kalau dan ini terjemahan yang kami tampilkan ini kami coba padukan dengan isi dari paragraf atau dari halaman tersebut, dari judul yang ada. Maka diterjemahkan proporsional dalam menempatkan hak dan kewajiban. Proporsional dalam menempatkan hak dan kewajiban. Nah, lalu beliau sampaikan bahwa hak dan kewajiban ini termasuk yang perlu mendapatkan perhatian oleh pasutri agar terbangun kehidupan rumah tangga yang tenang dan saling memahami. Karena apa? Karena mengetahui hak dan kewajiban. Oleh karena itu, mengetahui hak dan kewajiban ini sangat perlu. Caranya gimana? Bisa baca buku. Sekarang kalau ada media sosial yang membahas itu ya bisa jadi menggunakan beberapa sumber terkait sesuai dengan yang memungkinkan. Dan kewajiban ini, ada hak, ada kewajiban ini bisa sifatnya pribadi, bisa sifatnya sosial, juga bisa sifatnya yang berhubungan dengan rambu syariat. Dan realitanya, kata beliau, ada sebagian rumah tangga berujung dengan perceraian karena sudah tidak lagi bisa memenuhi kewajibannya. Atau bisa jadi satu sebabnya adalah pemahaman, komitmen yang berhubungan dengan hak dan kewajiban ini sudah memudar. Kalau tanya dalilnya mana? Firman Allah SWT di surat Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Istri juga punya hak sebagaimana istri juga punya kewajiban. Dan itu ditunaikan dengan cara yang ma'ruf. Nah, kemudian apa hak dan kewajiban? Tentu banyak. Nah, di antaranya ada hadis dari Sunan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna lakum ala nisaikum haqqa. Ketahuilah, sesungguhnya ada kewajiban yang harus kalian tunaikan kepada istri kalian. Walinsaikum alaikum haqqa. Sebaliknya, istri juga berkewajiban menunaikan haknya suami. Fa'amma haqqukum ala nisaikum. Adapun hak kalian yang menjadi kewajiban para istri, fala yutina furusakunna mantakrahun. Jangan sampai ada orang yang diizinkan masuk ke dalam rumah yang kalian tidak sukai. Atau jangan sampai, tafsiran yang kedua, jangan sampai mempersilahkan ada orang masuk sampai ke kamar. Orang yang tidak direstui oleh suami. Wala ya'dzana fi buyutikum liman takrahun. Dan tidak mengizinkan di rumah kalian orang yang kalian tidak sukai. Jadi artinya istri nggak boleh mempersilahkan masuk tanpa izin dari suami. Ala wa inna haqqahunna alaikum. Lalu apa yang menjadi haknya istri dan menjadi kewajibannya suami? Antuh sinu ilaihinna. Berbuat baik kepada istri dengan cara apa? Fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Pakaian dan makanannya. Berikan pakaian yang baik, berikan makanan yang baik untuk istri. Nah, ini hadis di Sunan Tirmidzi. Ini contoh dari yang namanya hak dan kewajiban. Kemudian juga dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an pernah bertanya, ya Rasulullah, ma haqqu azwajina alaina? Apa yang menjadi haknya istri kami atas kami? Berarti kewajiban kami kepada istri.
Faqala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, at'im idza ta'imta. Beri makan ketika kamu juga makan. Waksi manik idza tasaita. Berikan istri pakaian kalau kalian juga berpakaian. Wala tadribil wajha, dan jangan sekali-kali sampai kalau marah lalu memukul wajah. Wala tuqabbih, dan jangan menganggap buruk istri atau mengatakan dengan kata-kata bahwa istrinya buruk, ya, jelek, dan kata yang semakna dengan itu. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan mendiamkan istri kecuali di dalam rumah. Artinya dibiarkan tetap di rumah. Nah, ini yang kedua, hadisnya di Sunan Abi Daud. Tadi sebelumnya hadis Sunan Tirmidzi. Berikutnya, yang ketiga, ya, judul aslinya Al-Mas'uliyatul Azimah. Diterjemahkan bebasnya, menyadari dan menjalankan tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar itu apa? Bahwa suami punya tanggung jawab di rumah, istri juga punya tanggung jawab di rumah. Dan posisinya suami adalah penanggung jawab pertama. Dia yang mengurusi urusan rumah tangga atau bertanggung jawab pada urusan-urusan rumah tangga. Dan inilah yang kita kenal dalam syariat juga secara akal. Nah, rumah tangga yang sukses itu sangat tergantung dari kemampuan masing-masing pasangan untuk mewujudkan tanggung jawab ini. Tanggung jawab besar ini. Dan masing-masing menjalankan. Jadi tidak bisa menuntut harusnya istri dong. Harusnya suami. Jadi lalu masing-masing tidak berperan. Sebab yang namanya rumah tangga ini perlu kerjasama. Nggak bisa kita sendiri-sendiri. Bahwa ada pembagian tugas itu pasti. Karena nggak mungkin semua mengerjakan semua. Itu nggak mungkin. Nggak ada yang dibagi. Nah, di kaitannya dengan tanggung jawab ini, beliau mengutip firman Allah SWT di surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki atau para suami itu qawwam. Nah, ini berarti ada bahas tentang fungsi qawwamahnya suami terhadap istri. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena memang Allah berikan kelebihan sebagian kalian pada sebagian yang lain. Ada yang Allah berikan kelebihan. Yang lain Allah tidak berikan kelebihan. Kemudian wabima anfaku min amwalihim. Nah, ini juga karena suami sudah memberi nafkah kepada keluarganya dari harta yang dimiliki. Nah, kemudian bagaimana bentuk kewajiban ini? Kata Imam Suyuti, Imam Syaukani, rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, yaitu mereka menegakkan dengan cara membela. Membela. Nah, mempertahankan, memperjuangkan. Dan kalau sudah berhubungan dengan istri, kewajiban yang juga perlu ditunaikan adalah memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal. Saking pentingnya menggunakan kata qawwamuna 'alan nisa. Ini bentuk mubalaghah dalam bahasa. Untuk menyangatkan. Nah, selain juga hadis Nabi SAW, warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang suami itu menjadi kepala rumah tangga. Dan dia bertanggung jawab untuk orang-orang yang menjadi bawahannya atau yang dalam tanggung jawabnya, istri dan anak. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha.
Ya, wa waladihi. Jadi istri juga punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya ya, berkaitan dengan anggota keluarga termasuk dengan anak. Nah, ini berkaitan dengan tanggung jawab yang tanggung jawab ini besar dan dipikul bersama. Tidak bisa dikerjakan sendiri. Untuk beratnya luar biasa kalau mau dikerjakan sendirian. Yang keempat, asqalu ma fil mizan. Kalau terjemah harfiahnya yang paling berat dalam timbangan atau mizan pada hari kiamat. Nah, apa itu akhlak yang mulia? Jadi akhlak yang mulia, terutama dalam berumah tangga, timbangan pahalanya sangat berat. Jadi kalau kita berakhlak, peluang dapat pahalanya besarnya luar biasa. Nah, eh, oleh karena itu, setiap keluarga mengupayakan gimana caranya agar akhlak ini sama-sama menjadi perhatian. Yang belum berakhlak baik, ya terus berproses. Yang belum bisa meninggalkan akhlak buruk, berproses sampai akhirnya berhenti. Nah, ini rumah tangga yang bahagia, cara mewujudkan itu. Dan beliau sebutkan ada beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan akhlak. Di antaranya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak. Wa khiyarukum linisaikum. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri. Yang paling baik terhadap istrinya. Itu untuk yang sama-sama beriman, sama-sama sholat 5 waktu, sama-sama puasa Ramadan, sama mengerjakan sholat qobliyah, ba'diyah. Terus yang paling baik mana? Nah, di sini sampaikan yang paling baik kepada keluarganya. Kemudian dalam lanjutan hadisnya, ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang ketika diletakkan dalam timbangan, dalam mizan, yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajat sahibi shawbi was salah. Sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang baik, dia berpeluang untuk mendapatkan dan mencapai derajat yang dimiliki oleh orang yang puasa dan orang yang sholat. Tapi bukan dipahami berarti kalau itu sudah yang penting akhlaknya baik meskipun nggak sholat. Bukan begitu. Ini untuk menunjukkan, sekarang kalau dipilih, ada yang sholat dengan sholat, yang puasa dengan puasa. Ini puasa Ramadan. Tapi yang satu akhlaknya baik. Nah, itu yang maksud. Yang satu akhlaknya baik, yang satu akhlaknya nggak baik. Maka ini yang perlu untuk dimiliki. Berikutnya, di sini kalau judul aslinya Hakada At-Tamayyuz. Dalam satu versi menggunakan Ahamiyatut Tamayyuz. Jadi, Tamayyuz itu artinya beda, tetapi unggul ya. Jadi unggul dalam perilaku, pemikiran, dan keyakinan. Jadi berbeda dengan yang lain, tapi berbedanya karena memang membawa nilai yang unggul. Misalnya, dalam bidang akidah, kita beda dengan yang lain. Kita jelas punya perbedaan dari sisi akidah, dari sisi uh, panduan syariat, ada pakaian. Kalau wanita ada namanya hijab. Ini yang dimaksud berbeda di sini. Maka beliau sebutkan bahwa unggul yang membedakan kita dengan yang lain itu, unggulnya adalah berkaitan dengan akidah, perilaku, pemikiran, lalu tidak ikut-ikutan orang lain dalam kesalahan atau kekeliruan.
yang menunjukkan kematangan suami istri. Sekaligus juga menunjukkan kebanggaan suami istri terhadap agama yang dianut, yaitu Islam. Menunjukkan kepribadiannya. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan syariat. Sudah, itu menjadi pembeda. Makanya dalam skala pribadi, keluarga, atau masyarakat, termasuk di dalam rumah, seorang yang muslim itu nanti bisa terlihat berbeda. Berbeda dengan yang lain apa? Ya macam-macam. Ada yang berbeda dari perilakunya, ada yang berbeda dari cara berpakaiannya. Kenapa? Karena memang kita diperintahkan untuk mengerjakan hal tersebut. Tetapi berbedanya ini bukan karena ingin sengaja berbeda, cuma di kalangan masyarakat umum yang jauh dari agama, apalagi di saat masa jahiliyah dan saat itu terasa berbeda sekali. Nah, keterasingan orang yang menjalankan syariat itu bisa muncul di setiap zaman, zaman kapanpun. Karena apa? Karena bisa jadi keterasingan itu ketika mereka jauh dari syariat. Dalam bahasan akidah, kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Jadi artinya ada penegasan. Kami nggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Nah, kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 59 ada perintah untuk menutup aurat atau hijab atau istilahnya jilbab. Ya. Yudnina alaihinna min jalabi bihin. Diperintah kepada uh, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berlaku untuk kaum muslimin, istri-istri kaum muslimin, artinya para kaum muslimat. Nah, kemudian ada larangan tabarruj, ya, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi faqarna fi buyutikunna, perintahkan untuk tinggal di rumah. Dan itu posisi yang membedakan kaum wanita muslimah dengan yang lain. Maka kenapa kita dapati ada pembahasan, ada wanita yang ada dalam pingitan, tidak keluar. Ketika keluar juga, keluar apalagi keluar sampai pada tingkat pas safar, maka ada rambu yang berkaitan dengan mahram. Dan mahram itu berlaku untuk semua. Yang berlaku untuk uh, semua itu, semua kaum muslimat, ya, semua kaum orang yang beriman, dan di level apapun. Nah, ini yang dinamakan dengan tamayuz. Jadi unggul berbeda, tetapi berbedanya bukan karena ingin yang aneh-aneh, tetapi berbeda itu karena memang syariat yang mengajarkan. Kemudian yang terakhir untuk pertemuan kali ini, yaitu Madarul Amal. Kalau di sini judul aslinya Madarul Amal. Jadi ihtisab atau mengharap pahala itu merupakan barometernya amal. Jadi bagi setiap muslim, apalagi ketika berumah tangga, apa yang dikerjakanlah bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Sehingga ketika mengerjakan aktivitas ibadah dalam kehidupan rumah tangga, apapun aktivitasnya dilihat sebagai bagian dari ibadah sehingga bisa berpeluang mendapatkan pahala. Menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Maka suami istri bekerja sama untuk sama-sama mengharapkan pahala dari semua aktivitas di rumah. Mengerahkan semua kemampuan, pengorbanan, untuk mewujudkan ketenangan kehidupan rumah tangga. Termasuk mewujudkan kesehatan jiwa, mental, dan kesehatan fisik. Itu menjadi tanggung jawab bersama. Nah, setiap perkataan, setiap perbuatan yang dikerjakan oleh suami istri disertai dengan niat untuk mendapatkan pahala. Dibarengi dengan kesabaran. Dibarengi dengan kesiapan untuk memikul ini semua karena apa? Berat. Ini sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang ringan. Nah, maka
apa yang dikerjakan diniati mengharapkan pahala. Bukan karena ingin mengharapkan pujian, mendapatkan penghormatan, mendapatkan balasan di dunia dari orang-orang yang telah dia berbuat baik padanya. Nah, bukan karena itu. Karena nanti kita akan kecewa kalau kita sudah berbuat baik, terus pihak lain tidak berbuat baik pada kita. Kan saya sudah berbuat baik. Nah, itu bisa jadi dirasakan sebagai hal yang berat. Dan mengharapkan pahala ini adalah, atau ihtisab dalam bahasa Arab, ini adalah amalan hati. Jadi mengharapkan pahala dari Allah SWT. Baik ketika mengerjakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, atau bersabar, ridho, dan menerima apa yang Allah putuskan. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi fahuwa yahtasibuha." Jika seorang memberikan nafkah kepada keluarganya, maka dia mencari pahala dengan itu. Kalau dia melakukan dengan mencari pahala, yahtasibuha kanat lahu shadaqah. Itu setara dengan sedekah. Kan enak itu. Dan cari nafkah, kemudian diberikan kepada istrinya, diniatkan untuk mendapatkan pahala, itu sebagai bernilai sedekah. Padahal nggak bersedekah kepada fakir miskin. Ini memberi nafkah kepada keluarga. Ini yang tadi sempat disampaikan di awal, bahwa ada pahala yang didapatkan oleh orang yang berumah tangga. Kalau nggak berumah tangga, dapat pahala ini nggak ada. Ya pahalanya tentu dalam bentuk yang lain. Nah, kemudian juga kalau dikaruniai anak perempuan, lalu bekerja keras untuk mendidik anak perempuan. Man anfaqa ala ibnataini au ukhtaini au dawati qarabah yahtasibun nafaqata alaihima hatta yughniyahuma Allahu min fadli au yakfiyahuma kanata lahu sitran minan nar. Kalau ada orang yang memberikan eh, nafkah kepada dua putri, dua saudarinya, atau yang punya kekerabatan, dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah SWT, sampai Allah berikan kecukupan kepada keduanya dari karunia yang Allah telah berikan, maka itu bisa menjadi pelindung dari api neraka. Bisa menjadi pelindung dari api neraka. Dan Nabi SAW secara khusus bersabda dalam hadis yang sahih, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau atau Anda nafkahkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, satu dinar yang Anda nafkahkan untuk raqabah itu memerdekakan budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang Anda sedekahkan untuk orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan satu dinar yang Anda nafkahkan untuk keluargamu, a'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlika. Yang paling besar pahalanya yang dinafkahkan untuk keluarga. Bayangkan, yang dinafkahkan di jalan Allah, memerdekakan budak, lalu menyantuni fakir miskin dengan memberi nafkah kepada keluarga, yang paling besar pahalanya adalah untuk keluarga. Maka yang penting adalah mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa kami bahas atau kami ulas pada kesempatan di pertemuan perdana ini. Tentu masih ada 90 lebih yang belum, sekitar 93. Insya Allah pada pertemuan yang 5 pertemuan yang akan datang, kita usahakan mudah-mudahan kita bisa ulas sisanya yang berkaitan dengan isi dari buku ini. Tentu kalau yang sudah punya bukunya bisa, atau bukunya dalam proses pengiriman, nanti bisa membaca langsung bukunya. Tetapi bagi yang belum atau tidak memiliki bukunya, insya Allah nanti ringkasan juga kami akan berikan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.